Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak, semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang respirasi sel. Saya akan review kalian di kelas 11 itu sudah mempelajari tentang sistem-sistem, di antaranya sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem gerak, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah suatu proses metabolisme, yaitu suatu proses reaksi kimia yang melibatkan enzim. Di antaranya di situ adalah respirasi, sistem respirasi, yang merupakan proses katabolisme, yaitu suatu senyawa kompleks akan dipecah menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Saya lanjutkan. Kali ini kita akan pelajari tentang respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap. Tahap glikolisis, tahap dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan tahap yang terakhir adalah sistem transfer elektron. Kita akan pelajari satu persatu. Seperti yang tampak pada bagian di sini, yaitu tahap glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma. Dimulai dengan bahan dasar dari glikolisis adalah glukosa, suatu molekul atau senyawa kimia C6 yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, fruktose 6-fosfat, bla 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 sampai dengan 2 asam pirufat. Kenapa tidak saya jelaskan satu persatu? Karena nanti akan ada video masing-masing tahap. Jadi langsung aja saya persingkat. Bahannya glukosa atau C6, di mana pada proses tersebut mungkin kalian perhatikan ya, ada ATP yang dibutuhkan di sini, kemudian ada ATP yang dihasilkan, kemudian ada NADH. ATP adalah bentuk energi langsung, sedangkan NADH itu bentuk energi tidak langsung dalam bentuk senyawa kimia berenergi tinggi. Maka kalau kita ringkas, glikolisis bahannya adalah glukosa C6, kemudian produknya atau hasilnya adalah 2 asam pirufat dan 2 ATP. Kenapa 2 ATP? Di sini 4 ATP yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan 2, sehingga 4 dikurangi 2 menjadi 2 ATP dan 2 NADH. Saya ulang, glikolisis bahan dasarnya adalah glukosa, yaitu C6, diubah menjadi 2 asam pirufat C3, dan energinya yang langsung adalah 2 ATP dan 2 NADH sebagai energi tidak langsung. Untuk tahap berikutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung mulai masuk ke dalam membran mitokondria. Jadi yang tadi glikolisis itu terjadi di dalam sitoplasma, dan sekarang DO itu masuk ke dalam membran mitokondria, di mana produk atau hasil dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat akan masuk ke dalam membran mitokondria sebagai bahan. 2 asam pirufat C3 akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A C2. Maka di sini ada perubahan C3 menjadi C2, maka akan lepas atom C menjadi CO2. Kalau 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA, maka akan dihasilkan 2 CO2. Kemudian di sini ada koenzim A, maka ada penambahan 2 koenzim A. Kemudian karena energi yang dihasilkan, maka H+ dari asam pirufat akan lepas ditangkap oleh NAD plus menjadi 2 NADH. Sehingga kalau saya singkat, dekarboksilasi oksidatif bahannya adalah 2 asam pirufat plus 2 koenzim A. Hasilnya atau produknya adalah 2 asetil CoA C2 plus 2 CO2 dan 2 NADH sebagai energi tidak langsung. Kita lanjutkan. Tadi tahap
dekarboksilasi oksidatif, hasilnya asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di dalam ruang intermembran mitokondria. 2-asetil-CoA C2 akan bertemu dengan 2 asam oksalik asetat C4, maka dihasilkan 2 asam sitrat C6. Sehingga siklus ini disebut siklus asam sitrat karena terbentuk asam sitrat. Selanjutnya, silakan kalian lihat tahapnya. Pada tahap ini akan dihasilkan di sini CO2 berarti ada 4 CO2. Kemudian dihasilkan lagi 2 ATP atau 2 GTP. Kemudian dihasilkan 2 FADH. FADH dan NADH itu sama, yaitu energi tidak langsung. Sedangkan NADH-nya 2 NADH, 2 NADH dan 2 NADH. Maka hasilnya adalah 6 NADH. Oke, kita ulang. Pada siklus Krebs, bahannya adalah 2 asetil koenzim A C2 dan 2 asam oksalik asetat C4. Hasilnya adalah 2 asam sitrat atau C6. Energi langsungnya 2 ATP. Kemudian CO2-nya ada 4 CO2. Sedangkan energi tidak langsungnya adalah 6 NADH. 6 NADH. Kemudian FADH-nya 2. Maka inilah hasilnya. Kita lanjutkan. Kita review lagi mulai awal. Tahap glikolisis di mana bahannya glukosa C6 akan diubah menjadi 2 asam piruvat C3, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam piruvat akan diubah menjadi asetil koenzim A C2 dan 2 CO2 serta dihasilkan energi tidak langsung 2 NADH. Di mana kalau glikolisis dihasilkan berlangsung di sitoplasma, sedangkan dekarboksilasi oksidatif masuk ke mitokondria yaitu membran luar. Lanjut, 2 asetil koenzim A C2 akan bergabung menjadi 2. Bergabung dengan oksaloasetat dan akan dihasilkan 2 asam sitrat. Dan hasilnya 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH sebagai energi tidak langsung. Dan 2 ATP. 2 ATP atau 2 GTP sebagai energi langsung. Selanjutnya, tadi saya sebutkan bahwa ATP itu adalah dalam bentuk energi yang langsung. Misalkan uang itu adalah uang tunai. Sedangkan NADH dan FADH itu sebagai energi tidak langsung dalam bentuk senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu kalau kalian misalkan uang kalian ada di ATM atau di bank. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, sistem transfer elektron. Pada tahap transfer elektron ini terjadi pada membran dalam mitokondria. NADH, FADH, NADH ini yang berasal dari tahap-tahap sebelumnya itu akan masuk ke transfer elektron untuk diubah menjadi energi ATP atau energi langsung. Kenapa harus diubah? Karena NADH dan FADH itu sebagai energi tidak langsung atau energi yang tinggi akan diubah menjadi energi langsung yang lebih rendah tingkat energinya. Oke? Dalam sistem transfer elektron itu diperlukan kompleks protein. Ada 4 kompleks protein dan ada ubiquinon. Kemudian NADH ini seperti ada di sini, ini terjadi di dalam membran dalam. NADH melepaskan H+ menjadi NAD+. H+-nya akan ditangkap oleh kompleks protein 1. Kemudian melepaskan lagi sampai dengan terakhir hidrogen. H+-nya akan diterima oleh oksigen. Maka baru dihasilkanlah ATP. Demikian juga FADH. FADH itu untuk menjadi ATP juga perlu melepaskan H+ dan elektron. H+-nya dikeluarkan, dilepas, ditangkap oleh aseptor elektron, kompleks protein.
sehingga nanti terakhir akan diterima oleh oksigen, maka baru dihasilkanlah ATP. Sehingga kalau saya singkat, saya rangkum, 10 NADH ini berasal dari 2 NADH glikolisis, 2 NADH dekarboksilasi oksidatif, 6 NADH dari siklus Krebs, sehingga jumlahnya 10 NADH akan diubah dalam transfer elektron menjadi 30 ATP, karena 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Kenapa 3 ATP? Karena melalui 3 kompleks protein atau melepaskan 3H+. Sedangkan 2 FADH atau 2 FADH2 yang berasal dari siklus Krebs itu akan diubah menjadi 4 ATP, di mana 1 FADH setara dengan 2 ATP. Kenapa 2 ATP sedangkan NADH 3 ATP? Karena FADH hanya melepaskan 2H+ dalam transfer elektron melalui kompleks protein. Maka pada transfer elektron saja dihasilkan sejumlah 34 ATP. Kemudian energi total yang dihasilkan pada respirasi aerob yaitu 34 ATP pada transfer elektron ditambah 4 ATP dari glikolisis 2 dan dari siklus Krebs 2 ATP, maka totalnya adalah 38 ATP. Ini adalah energi dalam bentuk jumlah kotor. Kenapa harus dikurangi 2? Karena pada saat glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif, dia masuk ke membran mitokondria itu membutuhkan 2 ATP. Maka 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Oke? Kalau di SMP dulu kalian tahu reaksi sederhana dari respirasi adalah glukosa plus 6 O2 menjadi 6 CO2 plus 6 H2O plus energi. Nah, energinya akan kita ganti dengan 36 ATP melalui proses tadi. Kemudian oksigen di sini pada transfer elektron saya tadi menjelaskan bahwa H+ yang dikeluarkan NADH FADH itu akan diterima oleh kompleks protein dan maka terakhir nanti akan diterima atau dikumpulkan ditangkap oleh oksigen sehingga menjadi H2O. Maka oksigen ini sebagai aseptor elektron terakhir. Jadi dari sini semacam reaksi redoks yang kalian pelajari di pelajaran kimia. Glukosa C6H2+6 akan membentuk 6 CO2, sedangkan oksigen ini akan membentuk 6 H2O. Maka reaksi transfer elektron dan yang lain hasilnya adalah 36 ATP. Seperti yang kalian pernah pelajari, yaitu reaksi sederhana respirasi, di mana bahannya adalah glukosa dan oksigen. Akan dihasilkan CO2, H2O, dan energi. Di mana di sini ada 6 CO2. Dari mana 6 CO2? Tadi 6 CO2 berasal dari 2 CO2 dari dekarboksilasi oksidatif dan 4 CO2 dari siklus Krebs. Kemudian 6 H2O ini terbentuk pada transfer elektron. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, NADH akan melepaskan H+ dan elektron, demikian juga FADH akan melepaskan H+ dan elektron, akan ditangkap, diterima oleh aseptor elektron. Kemudian terakhir, H+ itu akan berkumpul diterima oleh oksigen, maka akan dihasilkan H2O. Maka secara keseluruhan, glukosa plus 6 oksigen akan dihasilkan 6 CO2 plus 6 H2O dan 36 ATP. Seperti halnya reaksi kimia redoks, glukosa C6H12O6 akan membentuk 6 CO2. Sedangkan oksigen yang berperan sebagai aseptor elektron hidrogen terakhir akan membentuk 6 H2O. Setelah kita pelajari tentang respirasi aerob, ada 4 tahap dan hasilnya ada 36 ATP, maka tugas ini tolong dikerjakan. Kalian buat tabel seperti ini
Ya, tahap, tempat, bahan, hasil. Hasil di sini ada energi yang langsung dan energi tidak langsung. Saya beri contoh. Yang pertama glikolisis, tempatnya sitoplasma, bahannya adalah glukosa C6. Produknya atau hasilnya 2 asam piruvat. Energi langsung yang dihasilkan adalah 2 ATP dan energi tidak langsungnya adalah 2 NADH. Silahkan kalian lengkapi tabel ini 2, 3, dan 4 sehingga nanti akan dihasilkan energi totalnya ada 36 ATP. Kita lanjutkan mengenai respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob itu disebut dengan proses fermentasi. Ada 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, bahannya adalah glukosa C6 akan diubah menjadi 2 asam piruvat C3, yaitu melalui proses glikolisis, di mana dihasilkan energi 2 ATP, energi langsung, dan 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam piruvat akan diubah menjadi 2 asetaldehid C2, maka di sini akan dilepaskan CO2, 2 CO2. Selanjutnya, 2 asetaldehid akan diubah menjadi 2 etanol atau C2. Pada proses ini dibutuhkan 2 NADH. 2 NADH nanti akan melepaskan 2 plusnya akan diterima oleh asetaldehid untuk membentuk C2H5OH. Sehingga kalau kita lihat glukosa mengalami glikolisis sampai dengan etanol, di sini dihasilkan 2 NADH, sedangkan di sini dibutuhkan 2 NADH. Maka NADH yang dihasilkan di sini dipakai kembali oleh asetaldehid untuk membentuk etanol. Maka NADH yang dihasilkan tidak ada karena habis dipakai. Maka kalau disingkat, pada fermentasi alkohol yaitu glukosa akan diubah menjadi 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP hasilnya. 2 ATP ini berasal dari glikolisis. Itu fermentasi alkohol. Sehingga pada tahap ini kita lihat asetaldehid tadi menerima H+. Maka asetaldehid berperan sebagai aseptor hidrogen atau aseptor elektron. Selanjutnya kita pelajari fermentasi asam laktat, di mana sama bahannya adalah glukosa. Glukosa akan diubah menjadi 2 asam piruvat melalui tahap glikolisis. Dihasilkanlah 2 ATP dan 2 NADH. Langsung 2 asam piruvat ini akan mengalami proses fermentasi menjadi 2 asam laktat. Pada proses ini dibutuhkan NADH karena nanti NADH akan melepaskan H+ diterima oleh asam piruvat untuk membentuk asam laktat. Maka kalau kita singkat, bahan glukosa pada fermentasi asam laktat langsung diubah menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Karena di sini dihasilkan 2 NADH, di sini dipakai lagi 2 NADH-nya. Maka 2 NADH tidak akan dihasilkan karena sudah dibutuhkan lagi. Dan pada tadi saya jelaskan NADH akan melepaskan H+ diterima oleh asam piruvat. Maka yang berperan sebagai aseptor hidrogen atau elektron pada fermentasi laktat adalah asam piruvat. Setelah kita pelajari respirasi aerob dan respirasi anaerob, maka kita pelajari perbedaannya. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob diantaranya mengenai tahap, hasil, tempat, dan aseptor hidrogennya. Yang jelas, respirasi aerob itu membutuhkan oksigen bebas, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Seperti halnya tidak butuh oksigen bebas itu terjadi pada saat kita dalam keadaan darurat, pada saat kita lari, tercekik, atau pada waktu pingsan. Oke, kita lihat perbedaannya mengenai tahap respirasi aerob melalui 4 tahap: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi melalui proses glikolisis dan fermentasi. Sedangkan hasilnya, respirasi aerob hasilnya adalah 6 CO2, 6 H2O, dan energinya 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob hasilnya adalah
pada fermentasi alkohol hasilnya etanol dan 2 ATP, 2 CO2. Sedangkan pada fermentasi asam laktat hasilnya adalah asam laktat dan 2 ATP. Kemudian tempat berlangsungnya respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Kemudian aseptor hidrogennya atau aseptor elektronnya pada respirasi aerob, pada transfer elektron itu banyak sekali kompleks protein yang berperan sebagai penangkap atau penerima hidrogen atau elektron. Di antaranya ada kompleks protein 1, 2, 3, dan 4. Contohnya FMN, flavomononukleotida, koenzim, kemudian oksigen sebagai aseptor hidrogen atau elektron terakhir. Sedangkan pada respirasi anaerob yang berperan sebagai aseptor hidrogen atau elektron pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid. Sedangkan pada fermentasi laktat adalah asam piruvat. Maka kalau kita lihat persamaan dari respirasi aerob dan anaerob adalah bahannya. Bahannya adalah sama-sama glukosa. Kemudian persamaan yang lain adalah sama-sama mengalami proses glikolisis. Mungkin ini untuk intermezzo ya. Pada waktu kalian olahraga, kalian keliling lapangan 10 kali pada menit-menit terakhir, maka napas kalian terengah-engah. Nah, di situ menunjukkan oksigen dalam sel kalian itu sedikit. Maka berlangsunglah respirasi anaerob. Yaitu nanti kalau pada hewan atau pada manusia dihasilkan asam laktat atau asam lelah. Dan kalian kenapa terengah-engah? Karena membutuhkan oksigen terus, diasup terus, dimasukkan dalam rangka untuk mengembalikan ke respirasi aerob. Kemudian setelah kita pelajari semuanya, respirasi aerob dan respirasi anaerob, maka ada tugas untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, respirasi aerob merupakan respirasi intramolekul. Tolong dijelaskan mengapa respirasi aerob merupakan respirasi intramolekul. Pertanyaan yang kedua, mengapa respirasi anaerob merupakan respirasi tidak sempurna? Sedangkan pertanyaan yang ketiga, mengapa respirasi anaerob merupakan proses pemborosan bahan penghasil energi? Dari yang kalian pelajari, pasti insya Allah kalian bisa menjawab. Oke anak-anak, mungkin sampai ini yang kita pelajari tentang respirasi sel, respirasi aerob, dan anaerob. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, tetap jaga kesehatan. Semoga COVID-19 segera berlalu, kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.